orangnya, coba bayangin. Pak di sini. Saya udah narik kursi loh ini. Nanti kalau udah ada tersangka satu lagi, saya pindah. Oh ya udah. Itu Pak. Ya Baik udah. Pak, sebelumnya Pak, saya mau mengajak pemirsa hitam putih dulu nih. Karena begitu banyak antusias pemirsa hitam putih yang senang ngelihat Bapak joget-joget. Kata siapa? Iya beneran Pak. Nah makanya Ibu kami... saya aja ngeliat itu sampai sekarang belum sembuh. Apa ya Pak? Apa? Ibu saya nonton itu. Sampai sekarang belum mau nemuin saya lagi. Oh gitu. Malu gitu ya Pak ya? Oh. Oh gitu. Baiklah, kita akan membuat banyak orang malu juga, sama seperti Bapak. Kita akan memberi kesempatan kalian untuk mengcover dance-nya, yaitu Corbusier Dance, #BetterLove. Karena yang paling bagus cover dance-nya akan mendapatkan satu buah rumah mewah milik Deddy Corbusier. Woi. Tunggu dulu. Wow. Aku ikut dong. No. Kalian teman acara Maaf. Kalau misalnya Anda bilang satu rumah mewah milik Deddy Corbusier, jangankan Anda, ibu saya nggak mau nemuin bakal bikin juga nanti. Kan kesian mak gua tuh. Oke, 3 mobil mewah milik Jangan, tunggu dulu. Kamu tuh. Ya udah, sejumlah uang ya Pak. Jadi nggak gini. Jadi sebut aja nggak apa-apa. Jadi mereka bikin gimana biasanya? Tell me, you know this. Oh, they gonna cover it? Yeah, just make a video cover. Bikin video aja, upload di sosial media. Ya, dengan hashtag tadi, dengan Oke, jadi bikin video, uploadnya harus di YouTube atau? Terserah sih. bebas, YouTube, Instagram. Bikin di YouTube, bikin di mana? Silakan. Kalau nggak punya akun YouTube, bikin akun YouTube ya. Kalau nggak punya Instagram, bikin Instagram. Handphone nggak punya, ya sudah itu masalah Anda sendiri ya. Tapi bikin covernya, pokoknya and you must be better than me ya. Harus lebih baik dari saya loh. Harus lebih baik dari saya. boleh kreatif ya? Harus kreatif Bebas ya. ya? Jadi nggak usah ikutin gayanya, harus kreatif aja. Pokoknya ini mah gila aja gitu ya. Harus kreatif. Udah gitu upload di sosial media pakai #BetterLove. Dan setelah itu kalau ada yang atau videonya ada di YouTube saya www.youtube.c/Corbusier. Bener ya begitu ya ngomongnya ya? /C/Corbusier. Atau ada di Instagram saya nanti di profilnya. Tonton terus bikin. Nanti akan ada berapa jika 2? 5 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Total hadiah 10 juta rupiah. Wow, jadi kita nyiapin 10 juta rupiah buat Anda, 10 juta rupiah ya. Di sini lihat, kita bisa lihat bahwa Cika ini sangat amat dermawan. Ya. Dan hadiah dipersembahkan oleh Master Deddy Corbusier. Pemirsa, asal kalian tahu ya bahwa hadiah itu sepenuhnya dari Bapak Bos. Jadi gila, orang kaya ngasih cuma 5 juta. 50 juta dong Pak. Itu jam tangan, sepatu, jas mahal, gadein Pak. Cuman buat nyari pemenang. Jadi mereka lebih banyak lagi Pak yang mau ikutan Pak. Enggak. Itu udah gede. Di sini kasih nasi bungkus aja pada mau kok ikutan, bener deh. Gitu ya. Tapi jadi berapa tadi jadinya? 5 juta rupiah buat satu orang pemenang. Jadi 2 orang pemenang, masing-masing 5 juta rupiah ya. Ya, Pokoknya bikin dan kreasinya terserah Anda, pokoknya harus kreatif aja. Belajar dari mereka inilah semuanya lah. Ya, dan jangan lupa videonya di tag ke @officialhitamPutih. Oke. Gitu. Baiklah, saya sudah mendapatkan tersangka satu lagi. Karena kalian akan saya interogasi. Kita sambut, ini dia tersangka selanjutnya, YouTuber terkenal. Apa kabar? Luar biasa. Datang Miss me, bro. telat, gila banget. Macet, nih. Silakan pulang. Oh iya, Tutup terima pintu kasih. keluarnya. Oke. Halo. Ini tersangka yang telah membuat Pak Bos saya melenggak-lenggok. Sini. Di mana gua? Kan pindah tet gitu biasanya. Oh, Kalau ada gitu. yang baru tet. Nanti sampai pokoknya lama-lama Eka udah nggak duduk Eka. Pada kenal ini semua? Emang Mau kenal? tahu abis semua gara-gara nonton mereka ya? Saatnya minta ganti rugi. Emang kenal gitu, tanya satu-satu. Kenal? Ini siapa yang pakai baju hitam banyak dakinya? Tato. Siapa? Permisi bentar. Tuh
Lu haters gue ya? Maaf, jangan dihina ya. Itu yang ada di tangannya. Tadi Cika bilang itu apa, daki. Gak boleh lah, itu kan koreng ya. Bukan ya. Itu catatan spidol ya. Iya. Itu Yang benar. tengah siapa Bahasa yang Arab. tengah? Yang tengah yang nggak pakai kaos kaki tapi pakai Hansaplast. Detail loh. Iya, Detail. perhatiin ya. Luar biasa loh. Siapa yang tengah? Emang kenal? Bagus. Ada yang jahat banget lu. Enggak. Oh, tapi yang lain yang cewek-cewek kenal, yang cocok kenal. Kalau yang paling kanan? Kenal? Lu nggak nanya dia kenal lu nggak? Ya nggak gitu lah. Oh, iya, beda ya. Ngapain lu di sini? Dipanggil tadi sama lu kan? Enggak, Oh enggak. enggak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Gua aja hari ini nggak sempet ngecek bintang tamunya siapa. Sumpah, beneran. Kalau gua tahu lu, mah, bu, Apa? undang Chandra Liao mendingan. Siap. Kita panggil Chandra Liao, ya kan? Nggak ada. YouTuber kita masukin sini jadi Nggak ada jadi Chandra Liao, trending. nggak ada. Kita cuma ada yang beberapa orang aja. Dosel! Ada. Ada. Nggak mungkin ada. Oh, kenapa? Kan nggak lu undang. Oh iya, karena nggak diundang. Luas banget siapa sih? YouTuber yang lainnya kita undang Aukarin. Oh, barusan. Apa? Gua. Aduh gila gue skip banget. Impersonate bagus. Bagus. Oh, bagus. Emang gitu ya? Nggak tahu. Bukannya situ yang suka nonton. Mari kita kembali lagi ke project Deddy Corbuzier. Apa yang telah kalian perbuat terhadap bos saya sehingga beliau ini bisa joget-joget dengan sangat bagus dan viewersnya banyak, menjadi berita di mana-mana. Siapa pencetus pertamanya? Pencetus pertama ya bos Anda sendiri. Emang begitu? Deh. Silakan dijawab. Enggak, saya mah dibayar sama dia. Well, that's good. Berarti gue mampu bayar lu. Iya ya, bener ya. Nggak apa-apa dong, bagus dong. Luar biasa dong. Nah, awalnya lu cerita aja deh. Oke. Dia cerita lah, kan lu bintang tamu di sini. Oh, gue cerita terus gue sendiri gitu, ngapain pakai bintang tamu ya? Iya benar. Aneh. Cara apa ini? Udah nggak usah tonton lah. Putar ulang rumah Uya. Silakan. Oh iya. Oke, jadi awalnya ceritanya waktu itu Om Deddy kontak gue malam-malam, terus dia bilang, "Za, gue mau bikin satu project dan ini gue udah lama banget pengen bikin ini, udah dari 5 tahun yang lalu, and I want you to be the director of this project." And gue tanya apa, ntar aja pas ketemu. Pas ketemu dia bilang langsung mention kalau gue mau bikin video dance. Terus gue ya langsung muka gue langsung cringe gitu kayak, dance? Lu? Ya oke, lu dance. Kayak nggak mungkin gitu pertama kali di otak gue. Tapi ternyata pas Itu pada saat lu gitu tuh sebenarnya pengen gua kasih racun serangga. tapi kan lu terlalu sayang sama gue jadi nggak mungkin. So ya, oke. Gimana? Tolong ulang gimana? Oh my god, teleponan malam-malam terus terlalu sayang. Apa? Kamu jangan gitu. Oh, iya. Nanti orang-orang percaya. Lalu akhirnya Ya kenapa udah. bisa ada mereka ini, ada Mas Eka, ada Mas Agung. Saya pada saat itu mengatakan Saya pada tidak bertanya dengan Anda. Silakan tersangka. Oke, benar. Kalau Agung, aku ngajak Agung waktu itu Agung kebetulan lagi nginep terus kayak, "Gung, I have a big project right here. I want you to be the DOP. Mau atau enggak?" Terus dia kayak langsung shock sama mati. Why me? Terus akhirnya ya dia terima juga akhirnya. Dan dia yang megang kameranya. ya untuk kita ketahui ya, dia dulu pernah ngata-ngatain triangle kita loh. Yes, pernah. Oh ya? Agung Ini Hapsa. orangnya. Nih aku pernah buat Ngatain review apa? Triangle. Kan kalian pernah buat itu kan short film Triangle Oh, yang di bioskop atau yang di yang di YouTube. Oh, yang di YouTube. dan itu
kita bikin 3. Rose bisa. Hah? Kita kan bikin 3 tuh. Ada yang viewersnya yang 1 juta lebih, ada yang 2 juta, ada 3 juta. Yang mana nih yang di komen? Yang triangle the side ada side-nya lah. The green side, Terus, the dark terus? side gitu. Terus. Dan saya merasa video itu cukup buruk, Mas. Jujur. I'm not saying. Lu bisa usir sekarang. Oke. Dan saya merasa harus mengatakan opini saya. Jadi saya pernah buat review tentang itu. But bukan artinya I don't respect you. I very much respect both of you. But I don't necessarily like what you made. Bisa nggak dibayar nggak ini? Please do. Gue pengen tahu YouTuber masih butuh duit nggak? Coba di nggak usah. Oh butuh ya? Butuh banget. Oh masih butuh banget. Oh, Ini gitu. orangnya. Makanya pada saat pertama kali syuting kan jadi dia pokoknya gue minta Eka. Ya kan? Oh lagu harus Eka dong, harus Eka gitu kan. Jadi Za, lu kumpulin orang. Dia ini mandor lah pokoknya ya. Calo. Za, Eka gitu. Terus Agung. Pertama kali ketemu nggak mau lihat gua. Takut, Mas. Jujur, takut. Wah kayak haters nih beraninya ngatainnya kalau nggak ada orangnya. Oh, no, saya bukan takut itu. Takutnya tekanan gitu. Saya takut mengecewakan Mas Dedi melihat hasil videonya. Jadi saya merasa mending dia nggak lihat muka aku rekam kayak gini aja. Takut karena itu kan, bukan takut karena dibilang kayak Rizky Febian kan? Oh iya, Rizky Febian ya. Ya dia baru nyadar. Gimana? Lu temenan sejak kapan baru nyadar? Tadi. Ya jadi pertama kali datang syuting, ini nggak lihat muka gua. Terus akhirnya Bapak tuh tahu pas, Saya nyamperin, lu yang roasting gue waktu itu Triangle. terus dia bilang, Makin nggak mau lihat. Makin nggak mau lihat. Tapi pilihannya waktu itu kenapa Agung ya? Kenapa Agung ya? Karena menurut saya dia capable untuk melakukan hal tersebut. Jadi Agung ini hebat banget kalau megang kamera, DOP bagus banget gitu. Dan masih muda. Lu tanya dong umurnya berapa? oh ya umurnya berapa? Piro? Coba tebak umurku berapa? Tebak. Dia susah ngomong Indonesia karena dari luar. I know. Well, I coba tebak ya. Sure. Ada yang mau patungan berapa? Masih muda nih pasti deh. 20 lah. 30. Closer. 29. 31. I'm 18. 18 tahun. Yeah. Aduh maaf ya. 18 tahun. Oh still younger ya. 18 tahun. Jadi waktu dia ngata-ngatain Triangle, dia masih umur 16 tahun. Kita gulung bareng aja gimana nih? Setuju? Kita telepon Kak Volan. 18 tahun muda loh. banget ya, 18. Oh, oke. Yang tua cuma dia doang. Oh, Reza Arab ya. Thank you ya. Oh, rencana sampai kapan Reza? Apanya? Nah, terus bikin karya gitu. Masa umurnya? Oke, kalau Eka sendiri, kenapa? Kalau saya memang sama Reza itu satu tim bermusik, We're Genius. Jadi kita tuh memang bikin musik-musik elektronik. Nah kebetulan Mas Dedi pengen dance, ya udah musiknya elektronik musik, pas gitu. Proses berapa lama itu bikin? Proses produksinya seminggu ya kita nulis lirik. Yang liriknya sesuai sama Mas Dedi tuh kayak gimana, sesuai dengan pengalaman pribadinya Mas Dedi gitu ya. Betul nggak? Enggak. Oh, enggak. Kan kita ngelirik kita rubah-rubah mulu. Sampai di bawah meja bikin lirik ya. Iya. Iya. Di bawah meja. Tapi liriknya itu memang Mas Dedi ingin menyampaikan sesuatu lewat lirik lagunya. Jadi ntar kalian baca lagi liriknya terus Dengerin, terus Dengerin. nanti kalian tulis dulu liriknya, terus kalian baca, terus Google Translate, ya kan? Sedih banget. Iya, dan lagu ini juga katanya didedikasikan untuk anak tercinta itu Aska ya Pak ya? Ya. Silakan boleh diceritakan. Nanti aja lah. Ya udah, kalau gitu kita akan tahu jawabannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kita Musik. Kita kembali lagi di Hitam Putih. Enak banget. Kenapa? Enak lah talk show bahas sendiri. Ngomong saya ngomong apa? Self-center. Kita akan bahas yang tadi pertanyaan yang tertunda belum terjawab. Oh, Silakan. Aska. Iya karena begini, karena jadi Aska itu
berapa tahun yang udah lama sih waktu dia umur masih 6 tahun 7 tahun lah, nanya ke papanya, "Pak, kan waktu itu tuh ada apa high five, what the Disney High five. Oh, high five. High five. Oh iya, yang cewek-cewek, cowok-cowok yang ya, kan waktu itu nonton YouTube itu kan, nonton YouTube itu. Terus nanya ke saya gitu, "Pak, can you dance and sing?" Gitu kan. Terus gue, "Of course, yes." Wih, mati kan. Caranya kan. Tapi bilang dulu bisa gitu. Nah, terus semakin lama terus saya mikir gitu ya. Ini terbayang di kepala terus udah lama dulu, 5 years, more than 5 years. Mikir, you know what? Why don't we try it? Why don't we try it? Karena saya tahu saya nggak bisa. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa nari juga. I cannot dance, I cannot sing. So why don't we try it? Karena enak banget nih mencoba sesuatu yang gua nggak suka gitu ya. Ini pasti I get new experience yang nggak pernah ada. Kalau nyobain sesuatu yang gampang ya udahlah bisa. Itu nyobain sesuatu yang gua nggak suka gitu kan. Oh ini pasti pengalamannya luar biasa gitu. Nah pada saat itu terus saya bilang sama Aska, I'm gonna do something. I'm gonna do a project for you. Ya udah, terus tapi bagusnya adalah ketika pertama kali Aska lihat hasilnya, you know, Iya, aku belum nanya. Belum nanya kan lo. Dia pertama kali gua kasih lihat Aska hasilnya, check this out. Dia lihat itu. Yang pertama kali dia tanya adalah, is that alcohol? Oh iya. Terus gue bilang kan setelah no, it's not. Orange juice. Terus begitu dia ngeliat papanya mulai nari, Aska was like, wow, no, that's not you, And when he say that's not you, means I make it. Karena that's the most important adalah ketika dia ngomong itu. Terus ketika ada nyanyinya tuh Kak, ya kan, bagian lu kan. Karena pada saat ngerekam suara, Aska tahu ya, Aska tahu begitu dia dengar nyanyinya. And you sing to that's your voice, I know that's your voice. Udah, terus dia nonton, terus udah nih, terus dia bilang, saya nanya kan, you like it? Yeah, that's good. Udah, ya namanya. Dan you know, as a parent, sebagai orang tua, ya udah memang anak-anak kan begitu kalau ngeliat sesuatu ya. Tapi what make me proud is, pada saat saya lagi kerja di ruangan kantor kan Aska main PS di situ ya. Dia nggak notice bahwa saya tuh ada di situ gitu. So dia pakai headphone sama speakernya gitu. Terus dia lagi main online kan sama teman-teman. Dan pada saat main online sama teman-temannya, I forget what game, Dark Soul, whatever itu. Yeah. Lagi rame-rame lah pokoknya, dia lagi rame-rame. Dan itu satu-satu temannya dikasih tahu, "Hey, have you checked my dad's YouTube? You have to see it. You have to see that. Please, now, check it now. Oh, nanti kalau udah main, check it." Dan itu dia ngomong berulang-ulang. Jadi maksudnya besokannya ngomong gitu lagi. So I know that he is proud of it. And that was the most important thing in my life, is makes my sons proud of his dad. I think. Iya. That's good. Ngerti tah? Oh, Ra. Oh. Mama, Cika akan buat Mama bangga. Nanti Cika bakal joget. Wah, bikin Mama malu ya ternyata. Nggak jadi. Buat kalian semua, kesulitan apa yang didapat untuk mengubah seorang Master Deddy Corbuzier mempunyai image serem, kayak nggak mungkin gitu melakukan hal ini? Apa sempat tertunda, apa sempat latihan terus aduh nggak bagus nih nggak jadi, atau apa? Kalau kesulitannya sih, ya kesulitannya itu Om Deddy sendiri, itu kesulitannya. Apa itu? Ya, maksudnya badan sebesar itu, The Rock disuruh joget. Hulk disuruh joget kan bingung gitu kan. Iya, saya nggak lihat. Nggak lihat kan? Ya, tapi ya pas latihan ternyata cepet nangkepnya dan cepet bisanya gitu, kayak baru 3 jam udah lancar sih. Udah nggak kaku-kaku banget lah. Jadi nggak ada kesulitan apa-apa yang signifikan gitu misalkan? Yang signifikan pas syuting. Kenapa? Pas syuting, take ulang terus. Oh, iya. Kita punya ininya, bloopersnya. Udah siap? Oke? Ya, kita lihat ya. Ini ada beberapa kesulitan yang mungkin didapatkan oleh mereka bertiga. Silakan. I choose it. This is not right. I choose it. Ya.
kiri, chest keluar, ke kanan, kaki kanan depan, kanan kiri, kanan kiri. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh. 5, 6, tap down. 5, 6, 7. 5, 6, gila terus oke ya 1, 3, 5, 6 terus Aduh. Nyesel nggak ngelakuinnya? Nggak, yang di atas meja aja hampir mati. Pertanyaan, gue punya pertanyaan. Apa? Berapa celana yang sobek, Mas? Wah, itu menarik. Iya, ada yang sobek nggak sih? Ada. Lu aja nggak gua kasih tahu. Oh. Ntar lu bilang sobek, pengen lihat lagi. Enggak sih. Ya makanya. Tapi yang di atas meja sih yang paling celaka. Karena Itu tuh di atas meja kan, di atas meja disuruh. Nah, itu tuh mejanya tuh licin banget. Terus sepatu saya tuh pakai pantofel, which is licin banget. Terus di bawah meja itu adalah botol minuman dan gelas semua. Jadi kalau saya sampai jatuh, bocor kepala saya. Ah, udah biasa triangle begitu. Masa takut? Belum nancep botol, bro. Beda. Jadi ending-endingnya ketika muter di meja, di bawahnya harus ada yang jagain. Jadi kalau jatuh yang jagain yang kena botol. Curang ya. Kita akan panggilkan orang yang kena botolnya, Pak. Jangan. Oh, nggak ada ya. Siap. Pak, itu bisa luas latihannya gimana? Kalian yang latih ngedance-nya atau No, bukan kita. atau dikasih Bukan. obat pelentur? Aduh, kok pelentur. Kita latihan berapa kali di lokasi sih, yang parah latihan di lokasi ya. Ada di lokasi. Karena latihan di lokasi itu ini menarik karena si koreonya harus ikut menari di depan saya. Yes. Ini banyak yang nggak tahu. Koreonya harus ikut menari. Siapa itu koreonya? Ada berapa orang? Ada 3. Ada Daniel, ada Wendy, satu lagi ada Winson. Gitu. Ada 3 orang. Jadi masing-masing mereka ngasih lihat move-nya, terus saya harus ngikutin move-nya. Itu yang bikin setengah mati. Apakah semua gerakan yang dilakukan di dalam video tersebut murni dilakukan oleh sang master atau ada yang diganti sama stuntman? Tadinya mau begitu loh. Iya. Tapi Request. Ya, Iya. tanya. tapi No, I said no. Ini video lu yang mau bikin, ini video buat Aska, so nggak ada stuntman. No stuntman apapun itu lu. oh hebat lo bisa bikin nurut loh. Jarang-jarang lo sama orang loh. Anda bilang sayang. Iya ya. Bukan- Jangan malam-malam sayang. bukan gitu. Bukan karena begitu. Iya. Karena udah terlanjur keluar duit. Males bayar stuntman lagi ya Pak ya. Oh gitu ya Pak ya. Karena udah terlanjur keluar duit. Mau nggak mau. Ya kan? Iya, Ya. bener-bener. Oh udah ada juga. Oh ngumpul nih. Kita udah kedatangan koreografernya juga. Salah satunya yang tadi disebut ada Wendy. Langsung saja kita undang ini dia, Wendy. Yeay. Hai. Halo Cici. Oh. Coba-coba ngedance kayak master gitu kan yang ngelatih kan. Kak Wendy nih. Aku masih kecil kak. Oh ya, lu nih yang. Oke. Oh. Oke. Kamu nih yang ngelatih. Coba-coba gimana? Bareng dong ngomong jadi Nggak bareng mau. dong, bareng dong. Gimana? Bareng dong. Jadi kita akan reka ulang kameramen. Sutradara, Reza yang, ayo 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Ayolah acara sendiri lah, ayolah. Silakan Kak Wendy, ayo. Nah, makanya gini, dia di sana nih. Iya, nggak gitu. Belakang layar kan? Ya. Jadi dia di depan. Which part? Which part? Yang di sana. Iya, dah. Jadi dia di depan. Saya di sini, kamera di sini, gitu kan? Jangan di sini. Jadi saya harus ngikutin dia ngapain gitu. Ya, oke. Lagu. Lagunya? Lagu. Eta terangkanlah. Five, six, seven, go!
Nggak jadi. Ayo dong. Cepetan kamu. Nggak bisa kan gimana dong? Cepetan. Ayo, aku semangat. Oke, gini. Ayo. Mas itu. Yang mana? Kasih tau dulu yang mana. 6, 7, 8. Ayo. Nah, gimana? Udah lupa barusan cuma Udah lupa. diajar. Bukti. Oh, berarti kemarin hoax. Berarti hoax. Udah, jangan. Dadakan. One, two. Di bagian kamu ya? Ya. Kemana dulu? Jadi habis pelan-pelan. Depan dulu dong. Hah? 5, 6, 7, 8. Cat, 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 cat. Ayo. Ketawanya kuat banget. Bagus, Pak. Belum ada cewek bisa bikin nari kayak gitu. Hebat, tepuk tangan buat Wendy. Pokoknya ini the new baru. Enggak. Baru. Kamu pertama kalinya, Reza juga pertama kalinya, Agung Hapsay keren. Tepuk tangan dong buat mereka semua. Tapi sayang, masternya Tapi malu-malu. menariknya karena 3 orang itu tiga-tiganya megang beda ya. Iya, beda. Jadi gua konsepin, jadi setiap orang itu punya ciri khas masing-masing untuk dimasukin ke elemennya, dimasukin ke Om Deddy gitu. Ada Kayak kandidat lain sebelumnya mereka ada Cesar gitu enggak? Cesar udah balik jadi bisa. iya. Tapi Kalau yang yang paling susah tuh yang dipegang sama WS ya. Wes, yaitu nge-b-boy. Dari pegang Winston tuh susah banget, cuma nge-b-boy emang susah gitu. Yang tadi yang mesti gitu sampai jatuh gitu, itu dia susahnya. Gitu. Ya udah kalau misalnya butuh ya silakan panggil mereka semua ya. Buat apa? Bikin video klip. Oh, iya, Ya. sure. Bikin video klip, ya kan? Bener Iya, kan? iya, sure. Project pertama kan? Yes. Project pertama luar biasa loh. Wish. Is apa sih Lala? Ya jangan bilang, malu masa studionya kayak ada bangke. Bener juga. Bener. Oke, saya matiin dulu lalernya ya mana-mana tetap di hitam putih. Kembali lagi di hitam putih, Mas. Pak, sorry. Bintang Nah, tamu saya ya. lagi tatap-tatapan sama yang ada di rumah. Siap. Abis bikin video stres ya. Tatap-tatapan tuh sama orang yang ada di sini, sama Reza. Malam-malam telepon Reza. sayangmu. Masih loh. Chatting. Pak, kira-kira bakal bikin project apa lagi bersama mereka? Kan ini sukses banget. Dangdut koplo ya. Gua nggak mau megang sih. Gak apa-apa. Dangdut koplo tapi yang mahal, yang eksklusif. Enggak, gue cuma nggak kebayang aja Om Deddy dan koplo tuh gimana gitu, nggak kebayang. Gue bingung, jadi daripada gue Gimana? daripada gue stres lagi gitu. Ya, Kan ada Wendy. Bisa gitu-gitu. Goyang dikit, gitu. Tapi dibikin elegan gitu. bisa. Nah, sukses nanti kita mau bikin saya pribadi ada project satu, terus saya ada lagi mau pingin bikin project sama Eka juga gitu ya. Tapi yang lain nggak dibutuhin sih, cuman Eka-nya doang. Ya. Wow. Eka-nya doang sih sebenarnya. Ini projectnya masih dirahasiakan. Iya, tapi Eka ngajak mereka ya. Oh, pasti. Jangan, mahal ya. Eka aja, ya. Eka aja. Yang lain mah udah selesai kok, nggak penting juga kok. Oke, siap. Jadi Eka aja, udah sama ada satu project. Pokoknya ada project, ada 2, satu buat anak-anak. Dua-duanya buat anak-anak. Just wait and see. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita mau tanya sama kalian berempat, satu-satu ya. Gimana rasanya setelah bekerja sama bareng Master Farusya? Kalau aku sih ya fun sih bisa kerja sama big guy like Om Deddy gitu, kayak senang gitu, terus banyak dapat pengalaman baru juga, dapat apa sih? Cube itu. Sayang, kamu nggak penting. Sayang-sayangan, Itu dapat apa namanya, fidget cube. Oh, dapat itu. Emang lu ambil? Dapat kenang-kenangan Iya. itu. Iya. Satu orang satu.
Dikasih kan? Sama Iya, mama kalian lu. tuh So, keren Dino. banget ya. Iya, Kata lu boleh buat kuah. tahu. Kemarin slime gua ambil juga satu. Iya, saya 2 saya. Slime 2 ya? 2. Oh, belum bayar? Itu bayar, enak aja. Orang dikasih. Kalau sama Dino mah bayar, dia mah jualan. Ingat ya, Iya. bayar. Siap. Pantesan Dino nagih saya. Terus kalian berdua dapat apa? Dapat mobil mewah? Dapat apa? Pengalaman. What you got? Mungkin aku dapatnya I got the wisdom of Mr. Deddy Corbuzier ya. Siap. Aku melihat dari apa yang dia lakukan awalnya like why you doing this? Ngapain kamu dance, apa gunanya gitu. Tapi his alasan you have to do something you don't like. Lakukan sesuatu yang kamu gak suka dan dari situ aku terinspirasi. So aku sendiri habis melihat Mas Deddy melakukan ini, aku sendiri melakukan hal yang aku gak suka. Aku upload video setiap hari gitu. Aku buat video-video yang sebenarnya aku gak suka. Tapi demi mengikuti Mas Deddy, mengikuti langkah-langkah dia. So I think itu yang aku dapat dari Mas Deddy. Dia nggak suka bikin daily vlog dan dia bikin daily vlog 1 minggu dan itu hampir semuanya trending ternyata loh. Wih. Luar biasa. Nah, kalau saya gini, saya semangat banget dengan project ini karena saya nontonin Mas Deddy pada saat saya SD. Jadi saya menyimpulkan bahwa Mas Deddy menginspirasi karena dia rela meninggalkan zona nyamannya setiap ya bikin progres gitu loh. Dulu dia mulai dengan sulap dan macam-macam, lalu dia tinggalkan, dia coba hal baru yang dia belum pernah dan sekarang dia coba lagi nari. Terima Tepuk kasih tangan buat Mas Deddy. Buat SD-nya, terima kasih. SD-nya tua sekali ya. Terima kasih. But mungkin dari saya, kenapa saya bikin project ini adalah untuk memberitahukan, mengasih lihat kepada anak saya awalnya. Tapi since everybody know this, dan begini, mereka ini adalah orang-orang yang anak-anak muda yang sangat berbakat dan mereka they are YouTubers ya, nyebutnya adalah YouTubers itu. Dan beda dengan artis, beda dengan selebriti. Mereka punya dunianya sendiri dan mereka punya kreativitas sendiri. Mereka tidak terpaku pada satu zona sendiri and they are very good in doing what they love. Very good. Dan mungkin memang zamannya akan terus berubah gitu ya. Mungkin zamannya akan terus berubah. Tapi kalau mereka bisa melakukan itu, artinya dengan adanya YouTube sekarang mereka bisa melakukan yang selama ini dulu orang susah untuk melakukan gitu. Tapi sekarang sudah ada medianya ya. And they prove it that it is possible to make creation, very good creations on that platforms ya. Jadi they're amazing. Thank you very much for joining. Dan of course to show dan untuk menunjukkan bahwa salah satu perjalanan sukses itu adalah melakukan satu hal yang Anda tidak suka dan dilakukan dengan baik. So you learn new thing. So the part of success is doing something that you hate and doing it good. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.